Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dua rumah di Balikpapan terbakar. Sejauh ini penyebab kebakaran belum diketahui. Seorang penjudi online atau daring di Kabupaten Berau diringkus polisi. Dampak dari bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan parkir di sejumlah kawasan di Samarinda diatur ulang. Dua rumah di kawasan RT 17 Karangjoang, Balikpapan terbakar Rabu siang. Agar kobaran tidak semakin meluas, sejumlah petugas pemadam dan penyelamatan dikerahkan. Salah satu pemilik menyatakan rumah tersebut disewakan kepada pekerja. Ia tidak mengetahui sebab terjadinya kebakaran karena saat bersamaan berada di rumah lainnya. Sedangkan pemilik lainnya menyatakan tidak mengetahui asal api karena saat kebakaran terjadi dirinya berada sedang bekerja. Kebakaran ini saya tadi lewat belum terjadi, tapi saya pulang. Saya kan nempatin di sana Pak, bukan di sini. Ada rumah sana. Rumah sampai ini disewakan atau gimana? Disewakan, orang proyek jalan tol. Sekitar jam berapa tadi Pak terjadi? Sekitar setengah jam tadi. Ada korban jiwa Pak? Tidak ada. Posisi nggak di rumah memang, lagi kerja. Rumah dalam keadaan kosong atau gimana Bang? Ada penghuninya cuma saat ini nggak bisa dihubungi. Berapa orang di dalam rumah Bang? Kalau tadi satu orang. Apa pemilik rumah ya? Dari Babin Kamtipmas dipastikan rumah yang terbakar sebanyak 2 bangunan. Ia pun memastikan musibah ini tidak memakan korban jiwa. Saat ini terjadi kebakaran di RT 17 Karangjoang Pak. Ada korban jiwa Pak Babin? Nah, ini dua kakak Pak, ini satu keluarga semuanya ini. Apakah ada korban jiwa? Untuk korban jiwa tidak ada, untuk material ya karena rumahnya ini kan satu panggung, mungkin cepat terbakar api Pak. Tapi masih proses pemadaman lebih jauh. Berapa rumah yang terbakar? Dua rumah Pak, dua rumah. Kurang dari 1 jam kobaran berhasil dipadamkan. Sejauh ini belum diketahui sebab munculnya kobaran. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Sebuah rumah berlantai 2 di kawasan kilometer 1 Balikpapan Utara ini kondisinya rusak cukup parah. Pemilik rumah meyakini kondisi tersebut akibat getaran dari kendaraan yang melintas di depan rumahnya. Getarannya semakin kencang saat petugas memasang alat pembatas kecepatan atau polisi tidur. Pemilik rumah menyatakan peristiwa tersebut terjadi begitu tiba-tiba. Beruntung, semua penghuninya selamat. Disebutkan juga bahwa awal pemasangannya, polisi tidur itu tipis, namun kemudian ditebali hingga menyebabkan getaran di dalam rumahnya cukup kencang. Opo itu gara-gara marka jalan di depan buat apa juga gempa. Oh, gara-gara polisi tidur tuh Pak ya? Ya, itu malah ditebalin. Dulu tipis udah getar kayak gempa, kok malah sekarang malah ditebalin. Kena getaran Pak ya? Kayak gempa Pak ya suaranya Pak ya? Buat apa? Sementara Lurah Gunung Samarinda menyatakan kondisi di lingkungannya itu diketahui setelah menerima laporan dari 2 warganya. Diyakini bangunan tersebut rusak setelah mengalami guncangan keras saat sebuah mobil besar melintas. Ada warga yang melapor
termasuk dari RT 22 dan RT 23 bahwa ada rumah roboh, sehingga kami langsung ke TKP, meluncur ke RT 23 dan 22. Kenapa gara-garanya Pak Lurah? Informasi kami dapat bahwa dari warga itu ada mobil besar yang melintas di jalan ini, sehingga mengakibatkan rumah tersebut roboh karena diperkirakan ada seperti polisi tidur yang ada di depan ini. Mungkin sebab itu yang mengakibatkan rumah roboh. Untuk menyelamatkan sejumlah barang berharga milik warga, petugas mengerahkan mobil derek. Sepanjang kegiatan, arus lalu lintas ditutup dan dijadikan satu arah. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Dari rekaman kamera pengintai ini terlihat seorang wanita dengan mengenakan helm dan jas hujan memasuki sebuah toko retail di Tarakan. Tujuannya yakni untuk mencuri uang dan beberapa benda berharga. Belakangan diketahui jika wanita berinisial HW itu merupakan mantan kepala toko yang kini dipindah tugaskan ke toko lainnya. Kasat Reskrim Polres Tarakan menyatakan pelaku dengan mudah masuk ke dalam toko karena memiliki kunci cadangan. Dari kuncinya itu, ia pun dengan mudah menguras uang sebanyak 42 juta rupiah yang berada dalam brankas, puluhan bungkus rokok berbagai merek, 1 unit ponsel, dan beberapa barang berharga lainnya. Uang hasil mencuri itu digunakan untuk membeli iPhone, baju, peralatan rumah tangga, serta membayar hutang. Telah terjadi pencurian di mana ada beberapa barang yang hilang, mulai dari uang tunai hingga uang di dalam brankas. Setelah itu mendapat laporan dari karyawannya, pelapor kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Tarakan dan kami lakukan penyelidikan. Setelah kami melakukan penyelidikan melalui pemeriksaan singkat dan juga melihat adanya CCTV, teridentifikasilah pelaku ini. Bagaimana ceritanya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini terancam hukuman 9 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.